Assalamualaikum, selamat pagi teman sehobi. Sepertinya sudah 2 minggu lebih di sini nggak turun hujan teman sehobi. Itu sebabnya tanah yang ada di kebun mulai kekeringan seperti ini. Namun jangan khawatir, Masya Allah atas izin Allah. Tanaman yang ada di kebun Alhamdulillah tetap tumbuh dengan baik. Semisal ini adalah daun salam ya teman sehobi. Tanaman salam ini tumbuh dengan sendirinya ya teman sehobi. Mungkin burung yang membawa bijinya ke sini. Di kebun kami juga ada tanaman serai ya teman sehobi. Serai atau dalam bahasa Sunda biasa disebut dengan tanaman sereh ini sebaiknya rutin dipanen ya, karena kalau sudah tua dan dibiarkan biasanya batang serainya jadi mengecil teman sehobi. Nah, yang ini masih tergolong tanaman baru, makanya ini masih kecil-kecil seperti ini. Begitu juga dengan tanaman yang ada di sebelahnya. Jadi sebaiknya tanaman serai itu sering dipanen dan dibarukan kembali ya teman sehobi. Oh iya, tanaman serai sebaiknya kita tanam di area yang full sun ya teman sehobi. Karena jika kita tanam serai di bawah naungan, biasanya batangnya jadi kerdil teman sehobi. Ayo, teman sehobi harus tanam serai juga. Selain serai itu menjadi bumbu masakan yang pasti bikin masakan kita sedap, serai juga tergolong tanaman herbal. Baiklah, kita ke area lainnya. Nah, kalau yang ini namanya tanaman apa ya teman sehobi? Ya, betul sekali. Ini adalah tanaman kecombrang atau di daerah kami biasa disebut tanaman honje teman sehobi. Meskipun sebagian masyarakat masih sering mengkait-kaitkan tanaman ini dengan hal-hal mistik, namun saya yakin banyak di antara teman sehobi yang menggemari tanaman yang beraroma khas yang satu ini. Baik bunganya, umbinya, tunasnya, bahkan buahnya memang bisa kita manfaatkan sebagai bahan masakan, rujakan, campuran bumbu, sambal, dan lain sebagainya ya teman sehobi. Nah, ini bentuk daunnya seperti ini. Kalau dari bawahnya terlihat nampaknya seperti ini ya teman sehobi. Alhamdulillah di kebun kami juga terdapat satu pohon kelapa ya teman sehobi. Jadi misalnya kami akan membuat opor, sayur lodeh, urapan, kami tidak harus membeli kelapanya dulu, tinggal petik aja di kebun. Nah, kalau ini kebun segala macam jenis tanaman ada di sini. Ya, ini semisal kebun hutan ya, teman Sobi. Jadi menggunakan sistem tumpang sari. Jika kami butuh daun pisang, kami tinggal ambil di sini. Biasanya kami menggunakan daun pisang yang ada di kebun ini untuk kebutuhan membuat lontong misalnya. Dan daun pisang yang paling baik digunakan menurut kami adalah daun pisang kepok, juga daun pisang batu, karena memiliki lapisan lilin yang lebih tebal sehingga daunnya tidak mudah sobek ketika digunakan. Alhamdulillah pisangnya cukup banyak di kebun kami. Nah, kalau ini adalah pohon pepaya yang juga tumbuh sendirinya. Ini kurang produktif ya teman sehobi. Dalam satu pohon ini hanya ada satu buah saja. Meskipun demikian, sayang saja jika harus ditebang, jadi kami biarkan saja. Buahnya nanti mungkin akan kami jadikan bahan sayur, atau mungkin akan kami biarkan saja sampai matang untuk dimakan burung. Sekarang kita masuk ke kebun kacang tanah yang sebenarnya bukan hanya kacang tanah yang kami tanam di sini. Ini ada pohon singkong, ada nanas. Ya, teman Sobi, coba perhatikan di sana juga ada talas belitung. Berikut ayam-ayamnya yang biasanya matokin, nyakarin ini apa namanya? Tanaman kacang tanah kami. Kami berkebun dan juga memelihara beberapa ayam teman sehobi. Dan kami biasanya melepasnya secara bebas. Alhasil tanaman kacang tanah yang ada di kebun kami mereka cakarin seperti ini. Sehingga kacangnya terlihat berceceran seperti ini teman sehobi. Dan sayangnya ini belum cukup tua untuk kami panen. Bijinya masih muda seperti ini teman sehobi. Syukurnya mereka hanya mencakar tanpa memakan biji-biji kacang tanah ini. Tak hanya kacang tanah, kami juga menanam kacang tunggak di sini ya teman sehobi. Spesialnya kacang tunggak adalah kacang yang tidak membutuhkan rambatan. Jadi bagi teman sehobi yang ingin menanamnya di pot karena memiliki lahan yang terbatas, ini bisa banget ya teman sehobi. Nah, seperti ini ya tampilan dari kacang tunggak teman sehobi bagi yang belum tahu.
Ukuran kacangnya tidak panjang seperti kacang panjang meskipun memiliki daun yang mirip dengan tanaman kacang panjang. Tak hanya mirip secara visual, daun dari tanaman kacang tunggak ini sama edible-nya seperti daun kacang panjang ya teman sehobi. Jadi teman sehobi bisa menjadikannya sebagai lalapan atau sayuran. Begitu juga dengan tampilan bunganya. Ini sangat mirip dengan bunga kacang panjang. Sebetulnya kacang tunggak juga merambat seperti kacang panjang. Namun biasanya memang kacang tunggak ini dipetik daunnya atau pucuknya untuk merangsang pertumbuhan buahnya. Dan juga tentunya daunnya yang muda seperti ini bisa kita olah menjadi bahan masakan. Tampilan daunnya pada saat ini memang tidak terlalu menghijau ya teman sehobi. Sesuai dengan narasi saya di awal, ini adalah musim kemarau. Jadi pertumbuhan tanaman di kebun sedikit terhambat. Selanjutnya saya akan tunjukkan ini tampilan kacang tunggak yang sudah tua seperti apa ya. Jika kacang tunggak yang muda berwarna hijau pekat, maka semakin tua warnanya akan semakin cerah seperti ini. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari isi dari kacang tunggak ini. Sebenarnya kacang tunggak ini memiliki tampilan yang serupa dengan biji dari kacang panjang. Saya akan mengupasnya dan menunjukkan ke teman sehobi. Nah, seperti ini ya teman sehobi, ini adalah biji dari kacang tunggak. Dan teman sehobi jika menanam kacang ini tidak perlu bingung mau diapain, karena tentu saja kacang tunggak ini bisa kita olah menjadi masakan sama seperti kacang yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mengajak teman sehobi untuk memanen buah tomat yang ada di halaman. Satu pohon ini buahnya memang tidak banyak, cuman ada 4 buah ya teman sehobi. Meskipun begitu, Masya Allah, saya sangat senang melihat buah tomat ini tumbuh dengan baik hingga memberi saya buah. Baiklah, kita panen sekarang ya teman sehobi. Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya teman sehobi setuju. Bagaimanapun bentuk dan rupanya, banyak ataupun sedikit apa yang kita panen dari kebun kita sendiri bisa memberikan kepuasan tersendiri. Pada akhirnya kita lebih menghargai jasa petani yang tentunya dengan penuh kesabaran serta pengorbanan serta sepenuh jiwa raganya untuk berkebun, bercocok tanam supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sekian dulu vlog hari ini. Semoga teman sehobi terinspirasi, termotivasi dan semakin semangat berkebun ya teman sehobi. Terima kasih sudah menyaksikan, dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya teman sehobi. Insya Allah nanti kita bertemu di vlog berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.